Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, Mimin bakalan bacain alur cerita anime yang berjudul Gakuen Babysitter. Anime ini rilis tahun 2018. Genrenya komedi, school, shoujo, dan slice of life. Sebenarnya ini saran dari teman-teman. Terima kasih yang udah menyarankan anime ini. Mudah-mudahan kalian suka. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Film diawali dengan anak bernama Kashima Ryuichi bersama adiknya bernama Kotaro yang sedang berada di sekolahan. Nampak dia baru pindah ke sekolahan barunya itu. Mereka berdua mempunyai kehidupan yang sulit ketika ditinggalkan oleh kedua orang tuanya akibat kecelakaan pesawat. Kini dia dapat bantuan dari kepala sekolah dari sekolahan tersebut untuk menjadi wali mereka berdua. Setelah itu mereka menuju ke kantor. Ketika masuk, Ryu langsung dimarahi karena lama banget datangnya. Ditambah si Kotaro menjelek-jelekan rambutnya itu. Kepala sekolah juga sebenarnya punya anak yang mengalami kecelakaan yang sama. Jadi kali ini si Ryu dikasih tempat tinggal olehnya dengan syarat dia harus masuk klub yang mana. Klub tersebut adalah tempat penitipan anak atau babysitter. Mau nggak mau si Ryu harus nerima. Setelah itu mereka diantar sama sekretarisnya bernama Seikawa. Dia memperjelas kembali tentang klub tersebut. Klub itu dipakai buat penitipan anak dari guru perempuan. Karena sekolahan ini memiliki dana yang terbatas, jadi mereka memanfaatkan murid yang ada. Namun semuanya kagak berjalan mulus, kagak ada yang mau tentunya ngurus anak kecil. Jadi tugas Ryuichi nyari anggota buat klub tersebut. Pas masuk ada beberapa bocil yang langsung ketakutan melihat si Ryuichi. Dan di situ pun udah ada babysitternya. Jadi dibangunin, dia udah tahu kalau bakalan ada yang ngejagain juga. Alhasil bocil-bocil mulai senang dan pengen kenalan. Nama mereka ada Taka, Kirin, si kembar Takuma Kajuma, sama yang bayi namanya Midori. Baru mah kenalan si Taka udah barbar ngajakin gelut-gelutan sama Kotaro. Jadi si Ryu yang jadi korbannya. Dia disiksa habis-habisan, si Kotaro cuma bisa diam aja. Ketika lihat kakaknya disiksa kayak gitu. Dia berusaha bantu tapi kagak bisa. Jadinya Ryu menyuruhnya untuk main sendiri. Alhasil dia baca buku sendirian. Kotaro yang dari tadi sendirian disamperin sama Usaida. Dia menawarkan untuk membacakannya, cuma dia kagak mau. Dia melihat kakaknya dideketin banyak orang, dia biasa aja. Tak lama Usaida kerjanya udah mau beres dan bentar lagi pulang. Jadi si Ryu harus menjaganya sampai para orang tuanya menjemput mereka. Alhasil di situ Kotaro main-mainlah sama mereka. Dia dipusingkan sama bocil-bocil 4 orang itu. Ada-ada aja yang membuat si Ryu kelihatan kecapean mengurus anak kecil 4 juga. Tak lama para orang tuanya pada beres kerja dan mereka berkenalan sama si Ryu. Mereka nampak senang ada teman baru. Tapi Kotaro masih aja diam di sana. Tak lama mereka pada pulang. Tinggal si Taka yang lagi nunggu orang tuanya. Pas muncul ternyata itu kakaknya bernama Hayato. Dia telat karena ada eskul dulu. Dia terpaksa menjaga adiknya dikala emaknya lagi kerja. Pas mau diajak pulang tuh orang kagak mau, malah masih pengen main sama si Ryu. Alhasil ditoyor itu orang. Dia menyuruh Ryu untuk mengajak adiknya bermain. Yang dari tadi dia sendirian mulu. Pas mereka pulang dan mau main, tiba-tiba Kotaro pingsan. Dia langsung meminta bantuan Hayato untuk mencari klinik terdekat. Dia pun menitipkan adiknya ke emaknya. Dan langsung aja gerak cepat. Ryu merasa bersalah di sana karena Kotaro sama sekali tidak menunjukkan kalau dia merasakan sakit. Untungnya pas diperiksa dia cuma stres sama lingkungan barunya. Suster bakalan ngebangunin ketika orang tuanya datang. Ketika mau ngabarin, Ryu baru ingat kalau orang tuanya udah kagak ada. Dia nangis di sana lalu datang kepala sekolah yang menenangkan si Ryu. Akhirnya Ryu menangis juga karena sebelumnya dia kagak nangis pas pemakaman. Tak lama ketika dia mau lihat Kotaro, Kotaronya nangis dari tadi. Setelahnya dia pulang dan tidur. Besoknya kepala sekolah marah-marah ada bunga murahan di mejanya. Tapi ketika tahu itu dari Ryu, dia tidak jadi menyingkirkannya. Sementara itu Ryu cerita tentang kemarin yang terjadi kepada si Usaida.
Dan Kotaro kini mulai bermain sama yang lainnya. Setelah itu Ryu dibangunin sama Kotaro, nampak di situ masih jam 5. Mereka berniat kagak mau siap-siap dulu, tapi datang kepala sekolah yang menyuruh mandi dan siap-siap. Dia udah dibekali makanan sama si Saikawa. Dan Ryu dikasih jadwal untuk ke klub babysitternya. Dan juga sekalian baju sekolahnya. Dia tambah kagak enak, tapi lumayan kalau dikasih kayak gitu. Setelah itu si Ryu langsung ke ruang klub untuk mengurus bocil-bocil sebentar. Dia bakalan masuk sekolah bentar lagi dan menitip terlebih dahulu kepada Usaida. Tapi pas dia jalan, nampak orang-orang macam menertawakan si Ryu, dan dia pun bertanya-tanya kepada Hayato yang ternyata Kotaro mengikuti si Ryu bersama yang lainnya. Alhasil jadi pada pengen main semua. Taka seperti biasa jadi bulan-bulanan dijitak. Terus kagak sengaja dia nabrak cewek bernama Inomata. Yang langsung marah-marah banyak anak kecil di sana. Lantas anak kecil pada takut semua, jadi dibawalah sama mereka berdua. Terus Inomata dapat bisikan kalau dia emang pinter. Tapinya dia sombong banget. Pas dia mau menuju ke suatu tempat, Inomata bertemu dengan emaknya Taka yang lagi bawa barang. Dia pun membantunya. Dia mendengar ada bocil nangis di situ. Inomata siswi yang terpintar, mungkin dia risih dan juga fokusnya cuma sama belajar doang. Di sisi lain si Hayato langsung membangunkan si Usaida yang kerjanya cuma tidur doang. Nampak Kotaro masih kelihatan sedih. Tak lama datang si Inomata yang mau ngasih bekal buat si Taka. Terus tiba-tiba aja si Usaida sakit perut dan pengen ke UKS. Dia menyuruh kedua orang itu menjaganya dulu. Alhasil si Ryu menyuruh Inomata ke kelasnya aja. Cuma dia orang yang bertanggung jawab, jadi ikutan nungguin. Kasiannya bocil-bocil yang ketakutan sama dia. Terus di situ dia pengen banget menggendong si Midori. Karena malu-malu jadi dia mengeluarkan suara kerasnya. Jadi Midorinya nangis dah. Bocil-bocil lain mau melawannya, tapi Inomata kelihatan agak ramah. Jadi pada takut semua. Dia pun jadinya merasa kalau Ryu bakalan sulit menjaga mereka sambil belajar. Tapi Ryu menikmatinya. Tak lama tiba-tiba si Inomata merasa iri. Ryu banyak berinteraksi sama orang banyak. Gak kayak dia banyak belajar malah nambah sendirian. Terus bocil-bocil mulai mendekatinya. Lalu menangis dah bareng-bareng sampai mereka tertidur semuanya. Ternyata Usaida itu berbohong buat sakit. Pas bangun si Inomata kaget kalau udah istirahat makan siang. Setelah itu si Kotaro nampak ada yang aneh sama bajunya. Ternyata dia dikata-katain sama si Taka pakai baju harimau, tapi belum pernah melihatnya. Alhasil si Taka auto dijitak sama Hayato dan langsung nangis. Hayato jujur aja kalau dia kagak suka sama adiknya. Lantas dia tambah sedih, lalu dia membawanya pulang. Ryu langsung mengajak Kotaro untuk ke kebun binatang nanti, walaupun dia kagak punya duit sebenarnya. Yang lainnya pun pada pengen ikut juga. Ryu menyuruh untuk bareng sama emaknya masing-masing, tapi Usaida menyuruh untuk bareng-bareng. Dia juga bakalan ikut. Dia nanti dapat uang lemburnya dari kepala sekolah. Pulangnya si Ryu minta izin dan diizinin, tapi ketika minta uang gaji lembur si Usaida, dia marah. Dan juga dia kagak mau ikut ke kebun binatang tersebut. Esoknya Ryu udah disiapin bekal yang gede banget. Ditambah uang pula dari kepala sekolah. Sesudahnya mereka langsung berangkat. Ketika dia mau ngasih uangnya ke si Usaida, dia kagak mau, dia akan jadi kuli foto aja. Tak lama si Taka datang sama Hayato. Nampak dia bakalan ikutan klub dulu dan menitipkan si Taka. Setelahnya mereka mulai melihat-lihat, lalu ke intinya, yaitu lihat harimau yang nampak pada ketakutan kecuali Kotaro. Tapi pas dilihat dia juga takut. Ketika lihat anaknya baru mereka berani. Setelahnya waktunya buat makan. Ryu mengambil makanannya dulu di loker. Terus dia melihat orang lain yang main ke situ bersama keluarga besarnya, yang membuat dia iri. Karena gak mau sedih, mereka mulai makan. Sesudah makan melihat-lihat lagi, kali ini kelinci sama kambing. Sekalian lihat burung juga. Nampak si Taka masih kesal sama kakaknya. Sesudahnya ke tempat mainan yang disukai bocil-bocil. Ketika lagi memilih, si Taka melihat ada yang macam kakaknya. Dia ikutin orang tersebut sampai akhirnya tahu kalau itu bukan kakaknya. Ditambah tempat itu udah mau tutup. Dia balik lagi dan nangis. Untungnya ada si Hayato menjemputnya. Si Ryu sangat mengkhawatirkannya, lalu dijitaklah si Taka. Malamnya mereka pulang, nampak udah pada tidur.
Terus Taka sebenarnya pura-pura tidak suka sama si Hayato. Singkat cerita, ketika bocil-bocil lagi main, si Usaida melihat kalender, lalu terlihat meminta, lantas yang lainnya pada bingung. Ternyata hari itu adalah hari Valentine. Di kelas si Ryu pada heboh tentang coklat yang sebenarnya kagak diperbolehkan bawa ke sekolahan. Tapi tetap aja ada yang bawa. Si Hayato pun ada yang ngasih, cuma dianya nolak mentah-mentah. Cewek lain udah mau ngasih ke si Yagi-san dan Neju. Yang ada di kelasnya si Anomata. Pas di kelas sana, si Anomata malah menasehati cewek-cewek tersebut untuk menaati peraturan. Terus si Yagi-san menanyakan klub babysitter yang ada di sekolahan itu. Karena dia pengen masuk katanya. Secara tiba-tiba aja dia jadi bete lalu pergi. Di tengah perjalanan dia sebenarnya pengen masuk juga klub tersebut. Tapi dia paling ditakuti sama bocil-bocil. Di sisi lain akhirnya Yagi masuk klub tersebut dan diterima. Nampak dia langsung dekat dengan bocil-bocil. Di sisi lain juga, Inomata yang lagi ada di perpustakaan mendengar kalau Yagi itu sangat mengerikan ketika dekat sama bocil. Alhasil dia langsung aja lari ke klub. Dan yang terjadi dia mimisan ketika menyentuh pipi si Kotaro. Terus datang Nezu, dia memberitahu kalau si Yagi itu mesum terhadap bocil-bocil, kan horor ya. Padahal niat dia baik pengen dekat sama bocil-bocil. Karena situasinya udah begini dia kagak jadi masuk. Lalu si Taka dan yang lainnya pengen banget coklat. Si Yagi yang mau ngasih dihalangin Neju. Terus mereka mencoba meminta ke si Inomata. Ini lebih kagak boleh tapi dia bakalan membawanya besok. Setelah pulang si Ryu mampir beli coklat dulu lalu memberikannya kepada si Inomata. Dan terjadilah baper di sana. Di rumah pun si Ryu dibuatin sama Seikawa. Si Yagi dan Inomata mencoba membeli juga buat anak-anak. Besokannya Ryu yang mau olahraga kedinginan, pakai seragam serba pendek segala, beda dengan Hayato yang udah biasa. Tak lama datang Usaida dan bocil-bocil yang lagi jalan-jalan. Mereka langsung diturunkan dan mau main sama si Ryu. Dia pun dapat kehangatan dari anak-anak itu. Ryu menanyakan alat apa yang mengangkut anak-anak di situ. Ryu menyuruh untuk tidak mendekati orang yang kagak dikenal. Tak lama juga teman-temannya pada pengen satu bocil buat penghangatan badannya. Karena pada takut jadi berlarian kemana-mana. Si Takuma ke arah semak-semak dan ada seseorang yang kagak dikenal. Ryu langsung panik. Si Hayato langsung melemparkan sepatunya tepat sasaran. Lalu pingsan. Ternyata itu bapaknya Takuma sama Kajuma. Dia dibawa ke klub. Ryu merasa aneh kenapa harus berpakaian seperti itu. Yang ternyata dia seorang artis, jadi menyamar macam itu. Kalau kagak bakalan heboh. Tapi si Ryu kagak tahu sama sekali yang membuat si bapak sedih kepedean. Terus yang paling penting dia pengen main sama anaknya. Dia dapat cuti setelah 6 bulan kagak libur. Cuma di situ dia kagak dikenali oleh mereka sebagai bapaknya lagi. Ryu bakalan membantunya biar dekat. Baru mah megang Kajuma dia udah nangis dan si bapak memutuskan buat pulang. Tapi Ryu menahannya lagi, dia bakalan cari cara lain. Pas dicobain masih sama juga, Kajuma nampak takut sama si bapak. Alhasil kali ini dia bakalan pulang beneran dan menunggunya di rumah aja. Pas dia berjalan, dia nabrak siswi yang membuat heboh para siswi-siswi. Namun tak lama si Takuma dan Kajuma memanggilnya dengan sebutan papa. Alhasil dia terharu dan langsung mendekatinya. Terus emaknya datang dan menyuruh muridnya masuk ke kelasnya semua. Dia menjelaskan kenapa anaknya pada takut karena mereka suka nonton film bapaknya yang jadi penjahat jadinya kayak gitu. Tapi sekarang karena udah ngerti mereka jadi pada dekat lagi. Singkat cerita musim semi pun tiba. Ryu yang mau menempel perekrutan anggota baru malah madingnya penuh. Alhasil kagak jadi dan menuju ke klub aja. Seperti biasa, bocil-bocil itu selalu barbar. Ketika Usaida melihat kertas perekrutan tersebut, dia memutuskan untuk melihat-lihat klub-klub yang ada di sekolahan itu. Anak-anak pun antusias pengen melihatnya juga. Akhirnya mereka pada pergi dan berbaris rapi. Yang pertama ke klubnya emaknya Kirin, yaitu drama. Di situ emaknya Kirin menakut-nakuti anaknya sendiri.
Yang ujung-ujungnya dia menghasut si Ryu untuk masuk klub drama. Untungnya Ryu masih kuat, terus ke klub yang kedua yaitu klub memasak. Nampak mereka semua langsung kagak sabaran. Kebetulan si Inomata masuk klub tersebut. Tak lama si Ryu datang mencari anak-anak. Dia auto dimarahi karena jauh dari jangkauan anak-anak. Temannya merasa senang kalau Inomata punya sisi baik. Ketika mereka mau pergi, bocil-bocil itu masih pengen kue. Jadinya si Ryu memaksa mereka pada keluar. Sebagai gantinya, ke klub selanjutnya yaitu baseball. Yang ada si Hayatonya. Taka langsung dicuekin kakaknya di sana, malah dia terlihat risih ketika adiknya melihatnya. Lalu seketika si Ryu melamun sejenak. Dia merasa iri dengan mereka yang masuk klub yang mereka pilih. Ryu dikagetkan sama anak-anak. Terus dia langsung aja pergi untuk menempelkan kertas yang tadi. Kotaro merasa ada yang aneh sama kakaknya. Ryu mencoba menempelkan di sela-sela kosong, lalu berhasil. Tak lama si Hayato datang. Dia mau masuk klub babysitter berkat si Kotaro yang memaksa untuk mengajaknya. Tak lama juga anak-anak datang membawa kue buatan si Inomata. Terus dikasihlah sama si Ryu. Dengan begini anggotanya bertambah jadi satu. Setelah itu ketika bangun si Ryu merasa tidak bisa bergerak. Terus kepala sekolah membangunkannya yang membuat Ryu kaget. Badan dia udah kelihatan lemas. Karena udah pasti demam, Kotaro langsung dibawa keluar dulu biar kagak nular. Setelah itu ibu kepala sekolah ngajakin untuk membuat obat buat Ryu. Kotaro disuruh memeras lemon yang awalnya dia kagak bisa. Yang akhirnya dia bisa dengan menggunakan dua tangannya. Pas mau udah, malah tumpah. Jadi diulang lagi dari awal. Ketika mau dikasih bubur, si Ryu-nya udah tidur. Jadi kagak mau diganggu. Ryu yang tertidur bermimpi ketika orang tuanya mau pergi. Untungnya di situ si Kotaro tidak ikut bersama orang tuanya. Kalau ikut mungkin Ryu kini sendirian. Lalu dia bangun dengan di depannya ada Kotaro. Yang ikutan sedih juga. Tapi karena tangannya bekas lemon, mata si Ryu keperihan. Lalu dikasihlah obat buatan si Kotaro, yang membuat Kotaro senang melihat kakaknya tersenyum kembali. Tak lama dia harus dipisahkan lagi, biar kagak ketularan balik. Si Ryu juga udah siap-siap mau makan terlebih dahulu dan istirahat kembali. Sementara itu gak tahu kenapa Kotaro diem di bawah bangku. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Bila anime ini mau dilanjutkan silahkan like yang sebanyak-banyaknya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama tempat atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jamatane, bye-bye.